Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di media pembelajaran berbasis daring. Kali ini pada mata pelajaran IPA Terapan di kelas 10 jurusan perhotelan. Nah, kali ini kita sudah menuju pada KD 2, yaitu bab 2, terkait dengan materi gaya, usaha, dan energi. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa menyimak materi ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, Ibu harapkan kalian nanti dapat menganalisis hubungan gaya, usaha, dan energi dalam suatu masalah gerak. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah gerak benda, yaitu di bidang pariwisata, berdasarkan konsep gaya, usaha, dan energi. Nah, anak-anak, materi gaya, usaha, dan energi ini sudah pernah kalian pelajari pada saat kalian di kelas 8 SMP. Nah, untuk itu materinya tidak terlalu jauh anak-anak di SMK ini. Jadi Ibu harap kalian sudah bisa memahami dengan baik, dan hanya saja untuk di IPA Terapan itu sendiri kalian cuman mengingat kembali konsep-konsep yang sudah pernah kalian dapatkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung saja ke materi. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar pada slide ini dan pikirkan. Ini namanya seorang bellboy. Jadi dia bertugas di suatu hotel, kemudian ini ada troli, kemudian ini ada koper. Lalu kenapa koper diletakkan di atas troli? Atau kenapa bellboy menggunakan troli pada saat memindahkan koper tamu ke room yang sudah dipesan? Kenapa kira-kira? Silakan komen di bawah. Nah, tentunya di sini juga troli ini bisa bergerak. Kenapa? Karena ada sebuah gaya yang dinamakan gaya dorong. Jadi gunanya itu untuk apa ya kira-kira? Nah, di sini juga sudah Ibu tuliskan bahwa gaya dorong ini atau troli itu berfungsi untuk mempermudah dan meringankan bellboy untuk mengantar barang yang akan dibawa. Bayangkan saja misalnya kalau bellboy ini menjinjing koper ini yang berat sekali, jadi pekerjaannya dia itu kan bisa lama. Lalu diletakkanlah di atas troli supaya mempermudah untuk mengangkat barang. Nah, sekarang kalian lihat di sini, kenapa mobil jeep ini mampu menarik sebuah beban yang sangat berat? Ini ada batu, lalu mobil jeep ini bisa menariknya. Sama halnya dengan ketika kalian ingin memindahkan sebuah lemari. Lemari itu bisa berpindah dari tempat A ke tempat B. Kenapa seperti itu? Nah, di sini juga Ibu sudah tuliskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya sebuah usaha. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan usaha? Nah, anak-anak, sebelum beranjak ke pengertian usaha, kalian harus terlebih dahulu memahami konsep gaya. Nah, tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kalian bahwa kalau kita membicarakan tentang gaya, itu tentunya kita mengingat tentang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Ini adalah seorang penemu hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi itu adalah hukum yang menyebabkan benda itu jatuh ke permukaan bumi. Nah, gaya itu diberikan simbol F atau bahasa Inggrisnya force. Nah, jadi dia memiliki sebuah satuan internasional. Satuannya disebut dengan Newton karena penemunya si Newton. Sehingga gaya ini F itu satuannya adalah Newton atau disingkat dengan huruf N. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya itu bisa dikatakan berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu dapat berpindah. Ini perlu digarisbawahi, yaitu benda itu dapat berpindah. Nah, lalu bagaimana jika benda itu diam? Artinya, jika benda diam, artinya tidak ada gaya yang diberikan. Yang jelas, jika benda itu berpindah dari tempat A ke tempat B, maka ada gaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang konsep daripada hukum Newton 1, kemudian hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Namun untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas hukum Newton 1 saja. Nah, kita lihat di sini hukum Newton 1. Nah, di sini ada sebuah gambar anak-anak. Ada gambar gelas yang berisi air, kemudian ditaruh di bawahnya itu lap, di atas meja. Nah, kira-kira jika lap ini Ibu tarik, bagaimana keadaan gelasnya? Apakah jatuh
atau tidak. Nah, kemudian jika lap ini Ibu tidak berikan gaya, alias Ibu tetap biarkan saja apakah benda ini atau gelas ini jatuh atau tidak. Nah, ini akan Ibu diskusikan nanti pada kolom diskusi di psikologi. Jadi bagi kalian yang bisa menjawab itu nanti akan mendapatkan nilai plus. Nah, bagaimana bunyi hukum Newton 1? Nah, bunyinya adalah jika suatu benda yang mula-mula diam, dia akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak, dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga di sini dituliskan bahwa F sama dengan 0. Artinya bendanya itu ketika dia diam, dia akan diam. Namun ketika benda itu bergerak, dia akan terus bergerak. Contohnya, kalau dalam suatu industri perhotelan, misalnya makanan yang dihidangkan untuk tamu di atas meja dalam keadaan diam, tidak akan jatuh jika tidak ada gaya dari luar. Kemudian contoh yang kedua, misalnya seorang waiter atau waitress membawa minuman ketika sampai di meja tamu, tidak akan berhenti secara mendadak, namun dia akan berhenti secara perlahan. Nah, bisa lihat di sini contohnya, misalnya 3 buah gaya, masing-masing F1-nya 20, kemudian F2-nya 30 bekerja secara berlawanan. Artinya, jika dia bekerja secara berlawanan, maka arahnya berbeda. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Jika benda itu tetap dalam keadaan diam, hitunglah berapa besar gaya yang bekerja pada F3. Nah, kita lihat di sini pembahasannya. Diketahui F1 20, F2 30. Ditanya F3-nya berapa? Kita jawab, misalnya kita gambarkan anak-anak. Di sini ada sebuah bidang, kemudian ditaruh, anggaplah ini bebannya. Nah, gaya yang ke kanan itu kita sebut dengan F1 sama dengan 20, sedangkan gaya yang ke kiri yaitu F2 30 Newton. Lalu berapakah F3? Sehingga di sini F3 sama dengan F2 dikurangi F1. Nah, kita lihat di sini angka yang lebih besar itu ditaruh pertama. Ya, sehingga di sini 30 dikurang 20 sama dengan 10. Nah, inilah gaya yang bekerja pada F3 itu sebesar 10 Newton, artinya selisihnya sebesar 10 Newton. Nah, jika dia di sini arahnya berlawanan, maka tandanya di sini adalah negatif. Namun, apabila gayanya searah, misalnya F1-nya ke kanan adalah 20, F2-nya ke kanan adalah 30, maka dari itu di sini tandanya adalah positif. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian uji kemampuan diri kalian. Ibu berikan sebuah contoh juga hampir sama. Kalian hitung besar resultan gaya yang bekerja. Nah, nanti kalian upload pada psikologi pada tugas yang Ibu cantumkan nanti. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana hukum 2 Newton dan bagaimana hukum 3 Newton. Oke, sekian anak-anak. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.